Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kawan-kawan semua di pada malam hari ini, malam Jumat. Nah, untuk kali ini kita membahas tentang penjualan. Nah, mungkin ada yang masih penasaran atau mungkin masih tidak bisa dalam menjual khususnya ikan gupi. Nah, ada kesulitan tersendiri dalam menjual ikan gupi. Nah, untuk langkah-langkahnya bagaimana menjual ikan gupi itu yang pertama adalah kita tentukan dulu. Kita tentukan dulu di mana kita akan menjual ikan gupi ya, gitu. Penjualan ikan gupi itu bisa dikatakan sulit tapi juga bisa dikatakan mudah. Nah, seperti itu. Saya sapa-sapa dulu untuk Mas Cibi Gupi ya. Sepil akuariumnya Bang. Oh iya Mas. Nanti saya sepilkan ataupun bisa lihat di beranda saya itu udah ada untuk akuarium yang di belakang saya. Nah ini itu ukurannya lebar 30, tinggi 30, dan panjang 50 cm. Saya saran untuk bagian bawahnya itu untuk kaca hitam, karena kalau untuk kaca putih biasanya setahu saya untuk ikan gupi itu kurang nyaman. Itu untuk Bang Cilbi Gupi. Terus selamat malam juga untuk Mas Gunawan Agung Nugroho. Nah, selamat malam Mas, selamat bergabung. Nah, kita lanjut untuk pembahasan pada malam hari ini adalah tentang penjualan. Nah, kita tentukan dulu untuk penjualan ikan gupi itu kita offline ataupun online, dan seperti itu. Untuk offline itu paling enggak kita punya toko kita di pinggir jalan, terus di mana jalan itu banyak orang lalu lalang setiap harinya. Kenapa harus seperti itu? Karena dengan lalu lalang orang lewat di toko kita, itu berpeluang untuk orang itu akan mampir ke toko kita dan beli. Bagaimana orang mau ke toko kita sedangkan lewat aja tidak, kan seperti itu. Itu kalau untuk offline. Kalau untuk online itu kita bisa pasarkan satu, bisa lewat Facebook, bisa lewat IG, bisa lewat TikTok, ataupun bisa lewat YouTube, itu juga bisa. Nah, kita nanti akan bahas satu persatu. Nah, bagaimana langkah-langkahnya dalam kita menjual ikan gupi secara online. Itu pun juga bisa untuk penjualan ikan lainnya seperti ikan cupang, ikan moli, ikan pelati, dan ikan-ikan lainnya juga, seperti itu. Untuk Mas Rahmat Abrar, selamat bergabung. Yang pertama dari kita penjualan di ikan gupi di Facebook. Di Facebook untuk penjualannya satu, kita tentukan pertemanan kita dulu. Kita berteman paling enggak, kalau saya loh ya, kalau enggak itu 5.000 pertemanan itu sudah cukup. 5.000 pertemanan dalam satu profesi itu sangat membuka peluang besar untuk kita berjualan. Nah, untuk Mas Iwan Grace, terima kasih sudah bergabung. Ini lagi sempet untuk live-nya Mas.
Nah, dari 5.000 penjualan 5.000 pertemanan 5.000 pertemanan, paling enggak yang menonton itu kurang lebih dalam kita berposting itu kan 10% lah. 10% itu dari 5.000 adalah 500 orang. Asumsinya semakin banyak pertemanan akan membuka peluang untuk ikan laku itu lebih berpotensi besar. Untuk penjualan di Facebook itu dibagi juga, ada grup-grup kayak ikan gupi, kita bisa di beranda ataupun di cerita. Selamat malam, sehat-sehat semua. Nggih Mas, amin. Makasih doanya. Selamat malam juga, sehat buat jenengan Mas. Ya, kita lanjut lagi untuk masalah penjualan di Facebook. Nah, ritme penjualan adalah kenapa orang itu beli ikan di tempat kita, beli ikan di kita, sedangkan yang punya itu kan tidak peternak 1-2 tapi banyak orang. Itu karena satu, kita posting. Dari posting akhirnya mereka tahu, akhirnya bertanya. Nah, pengaruh enggak pertemanan sedikit dengan banyak? Bagi saya itu pengaruh. Karena apa? Dengan adanya kita berteman, itu setiap kita upload itu mereka dapat notifikasi pemberitahuan bahwa kita upload. Nah, itu keuntungannya di situ. Nah, untuk masalah grup, penjualan di grup, usahakan konsisten lah. Kalau saya sih konsisten, sehari posting sekali. Nah, mungkin karena grup banyak, silahkan masuk, kan banyak itu, kayak di grup Kudus, grup Semarang, Magelang, terusan Jakarta, Bekasi. Nah, luar Jawa kayak Lampung, Batam, Pekanbaru, Kalimantan, Gubi, Pontianak, itu banyak. Silakan masuk aja di situ. Nah, di situ kita posting kan gitu. Itu awal untuk salah satu cara kita menjual ikan gupi kan gitu. Kenapa? Dimana saat kita akan kesulitan menjual ikan gupi, disitulah nanti akan kendala-kendala muncul. Kayak kita bisa ngebreed ikan menjadi banyak, tapi kita tidak bisa jual. Sedangkan tahu sendiri untuk umur ikan gupi itu relatif singkat dibandingkan ikan-ikan lainnya. Mungkin sampai sini ada yang perlu ditanyakan ataupun komen-komen saja. Nah, bagi yang belum mengikuti silakan diikuti, bisa share atau like video ini, semoga bermanfaat. Nah, caranya bagaimana untuk mencari pertemanan kan gitu. Karena titik poinnya untuk kita jualan di Facebook adalah pertemanan. Bagaimana cara kita mencari pertemanan 5.000 yang aktif dan bukan akun Facebook abal-abal. Karena kebanyakan untuk Facebook sendiri dulu pernah aktif, terus karena vakum sudah tidak aktif kan gitu. Ya, caranya kalau saya pribadi adalah untuk mencari pertemanan 5.000, dan sudah saya buktikan itu untuk 5.000 pertemanan itu bisa 3 bulanan. Kalau yang saya alami itu di akun ini, itu 3 bulanan itu tembus 5.000 pertemanan. Caranya adalah dimana ada orang posting, dan postingan itu adalah kurang dari sehari, katakanlah baru 6 jam yang lalu, 1 jam yang lalu. Nah, itu kita like ataupun kita komen. Satu, untuk menaikkan interaksi, kedua menjalin silaturahmi.
Nah, terus di situ ada yang nge-like juga kan. Nah, yang nge-like itu kita add pertemanan. Karena apa? Karena dalam jangka waktu tadi postingan 6 bulan, 6 jam, ada yang 3 jam, ada yang 1 jam, dia itu bisa nge-like, berarti di jam-jam itu berarti dia aktif. Nah, itu cara mencari pertemanan itu dari orang-orang yang nge-like di postingan yang baru 1 jam, 3 jam, 6 jam. Itu di-like terus kita tambah teman aja. Setelah tambah teman, kita buka berandanya, kita like 3 video atau kita komen 3 video, udah kita keluar. Nah, itu pun dalam nge-add pertemanan itu kita, yang saya alami ya, itu saya nge-like add pertemanan itu 200 orang, itu paling yang diterima paling 50, kadang 30. Nah, sedangkan kita waktu add pertemanan di mana ada 1000 orang, kita meminta pertemanan dan belum dikonfirmasi, maka pihak Facebook menolak karena permintaan pertemanan penuh. Nah, caranya bagaimana? Kita buka di pertemanan, kita hapusi yang sudah kita add, katakanlah 4 hari yang lalu, 5 hari yang lalu. Kan kita nge-add setiap hari. Kok lebih dari 4 hari dia sudah tidak add balik, ya dihapus saja. Kita hapus, cari pertemanan lagi. Itu yang saya lakukan itu 3 bulan pertemanan 5.000 itu penuh. Itu yang saya lakukan, dan 5.000 itu aktif. Itu untuk pertemanannya. Setelah pertemanan itu kita 5.000 aktif, berarti dalam setiap kita posting itu akan ada katakanlah kita ambil 10% lah, 10%, 5-10% pertemanan, berarti setiap kita posting kita ada yang nonton sekitar 300-500 orang gitu. Nah, itu bisa membuka peluang besar untuk ikan kita itu laku. Itu tahap posting ya. Masuk di grup, kalau untuk grup yang penting kita posting, ikut aturan grup yang ada, jangan sampai melanggar aturan grup. Udah kita posting di situ. Sehari sekali aja, yang penting tiap hari. Tentukan jam-jam di mana di saat jam itu jenengan itu free bisa posting. Itu untuk cara kita posting kan gitu. Terus untuk berikutnya, bila mana ada yang tanya kan gitu, setelah kita posting, orang melihat dan tertarik. Nah, kategori melihat itu karena kita posting dan pertemanan kita mendapat notifikasi bahwa kita itu posting. Terus selanjutnya ke tertarik ya, tertarik itu berarti menyangkut tentang video, kejernihan video, kualitas video. Bagaimana caranya orang tertarik di saat itu, saat kita video ataupun posting. Itu adalah caranya tertarik orang kepada postingan kita itu kita lihat, kita kan sering lihat di Facebook, kita sering scroll. Kadang waktu ada postingan yang bagus kita kan berhenti. Nah, bagaimana caranya kita membuat video itu supaya di saat video kita melewati beranda mereka, melewati beranda kawan-kawan, itu dia berhenti untuk melihat. Satu, dari kualitas videonya yang jernih. Terus kedua, pengambilan video yang benar-benar menarik, tidak asal-asalan. Seperti itu kurang lebih.
Untuk Mas Abe Kecek, selamat malam, salam satu hobi. Salam juga Mas dari kota Pematang Siantar Omku ya. Selamat malam, salam satu hobi ya Mas ya. Ini berbagi untuk tentang bagaimana menjual lewat online di Facebook. Nah, kita lanjut lagi. Jadi bagaimana kita bisa membuat video semenarik mungkin. Nah, berharap di saat orang nyekrol Facebook seperti kita nyekrol Facebook, mereka akan berhenti seperti kita berhenti saat melihat video yang bagus. Itu bagaimana caranya orang melihat video itu kita tertarik. Kalau yang saya alami adalah saya video dulu. Video saya lihat, kalau saya itu bagi saya itu menarik, itu saya upload. Tapi kalau saya anggap kok masih ada yang kurang, mungkin entah kecerahan cahayanya, mungkin entah dari lokasinya yang kurang mendukung, itu pasti saya akan ulang, bahkan saya pindah tempat. Dulu prosesnya kadang sampai pindah 4-5 kali untuk cari video yang bagus. Karena bagaimana cara kita menarik, video kita menarik untuk orang itu melihat. Nah, dari sampai tahap menarik ini mungkin ada yang bisa ditanyakan ataupun mau sharing-sharing, silahkan monggo. Jadi yang pertama adalah pertemanan kita, 5.000 pertemanan aktif dalam satu hobi. Kalau kita bermain di gupi ya gupi pertemanan kita, kalau kita bermain cupang, moli atau blue thread pun ya juga sama. Kita cari yang satu frekuensi. 5.000 pertemanan itu bagi saya itu sangat-sangat penting. Terus setelah itu baru kita posting. Setelah posting baru bagaimana orang itu tertarik dengan video kita. Contohnya seperti tadi, kita nyekrol, kita lihat, setiap kita nyekrol kok ada video bagus, kita berhenti. Bagaimana cara kita bisa video seperti yang itu? Karena apa? Orang pun akan sama nyekrol Facebook seperti kita. Begitu lihat bagus dia berhenti. Gitu. Masuk selanjutnya setelah tertarik adalah berkomunikasi. Biasanya orang tertarik terus dia inbox ataupun WA tanya tentang harga. Tanya tentang harga. Tugas kita adalah respon cepat. Itu poinnya. Jadi orang inbox tanya harga, kita secepat mungkin kita balas. Karena kita sendiri pun seandainya inbox orang ataupun WA temen kok balasnya lama, itu pun juga kita kurang nyaman. Pengennya kan kita WA langsung kebalas. Nah, itu kita terapkan di usaha ini. Respon cepat. Orang tanya, kita langsung cepat. Kecuali mungkin kita lagi di jalan. Intinya kalau bisa kurang dari 24 jam kita balas. Itu. Respon cepat, kita tanya harga. Biasanya orang tanya harga. Untuk masalah harga, murah ataupun mahal, itu relatif. Yang murah belum tentu laku, yang mahal belum tentu tidak laku. Gitu. Karena konsepnya adalah di ikan itu kita menawarkan kualitas. Mungkin contoh sama-sama AFR, mungkin di tempat orang ada yang jual 10.000, 20.000. Nah, mungkin di tempatku kayak saya jual AFR itu 100.000 dan laku. Karena apa? Saya menawarkan kualitas. Setelah harga
kita sebutkan. Mungkin ada pertanyaan, mungkin seputar Mas bagaimana cara merawat ikannya, pengirimannya bagaimana. Nah, itu kita akan jawab berdasarkan dia bertanya. Dan kita harus kasih nilai tambah kalau bisa. Nilai tambahnya bukan berarti harus bonus ikan, enggak ya. Ataupun nilai tambahnya kita kurangi harganya, enggak. Nah, kita nilai tambahnya adalah kita berani menggaransi. Mas, saya garansi Mas, kalau sampai ke lokasi Mas ada yang mati akan saya ganti 100%. Nah gitu. Nah untuk ini ada terkadang kita balas cepat, konsumen pada kabur dengan harga. Oh iya Mas, itu pun juga saya sering. Tugas kita sebagai penjual itu adalah memaksimalkan pelayanan kita ke pembeli. Masalah konsumen atau pembeli itu kabur, tidak ada kabar, kita kasih harga itu hilang, itu adalah liku-liku dalam usaha. Tapi yang jelas kita sudah berkomitmen bahwa saya berjualan di online, saya harus respon cepat. Konsumen kabur, konsumen hilang, minta video hilang, bahkan sudah deal harga, udah kita videokan terus hilang, itu berarti bukan pembeli kita. Aku juga sering orang tanya harga berapa Mas, 100 katakanlah, ini sebagai contoh aja ya, terus dia hilang, tidak ada kabar. Tahu-tahu kadang seminggu ngabari lagi, hilang lagi. Awal bulan baru ngambil ikan, kita tidak tahu kondisi mereka, mungkin tanya dulu, mungkin ngumpulin uang dulu, ataupun nunggu gajian dulu. Cuman tugas kita adalah kita respon cepat, kita balas dengan cepat. Itu adalah bentuk keseriusan kita dalam usaha, khususnya di online. Itu Mas yang bisa saya jawab. Pasti semua peternak mengalami, termasuk saya. Baratnya orang tanya 50 orang, itu belum tentu yang beli itu 1 orang. Ada yang kabur, ada yang makasih banyak ya Mas, ada. Jadi itu liku-liku dalam usaha. Usaha itu tidak ada yang mudah, apalagi tentang penjualan. Kalau mudah, orang pasti akan berbondong-bondong pengen usaha. Tapi yang terjadi adalah orang kepengen usaha, di tengah jalan putus karena tidak kuat dengan keadaan yang sebenarnya. Yang mereka lihat bahwa kirim ikan uangnya banyak, kita hanya tinggal ngasih makan, orang beli harganya segitu, kita duduk manis dapat uang. Perjuangannya setelah mereka alami sendiri, akhirnya mereka merasa tidak kuat, akhirnya kabur ataupun vakum. Kuncinya ya sabar kan menghadapi konsumen. Iya Mas, iya itu pasti sabar. Kalau saya biasanya gini Mas, ini masih menanggapi ya. Kalau ada konsumen tanya harga, saya sebutin terus kabur, biasanya besoknya saya chat lagi, terima kasih ya Mas sudah tanya harga ikan di tempatku, sukses buatmu ya Mas, semoga kalau dapat rezeki Masnya bisa beli ikan di tempat saya. Kita doain aja. Kalau ada orang tanya terus kabur, terus kita biarin, kita tidak tahu keadaan. Kalau saya balas seperti itu ya, akhirnya impactnya apa? Impactnya kembali ke kita Mas, efek baliknya kembali ke kita. Itu sering. Ada juga yang tanya-tanya dari pagi sampai sore, akhirnya tidak jadi ya juga ada. Jadi nggak semulus kayak kita posting tahu-tahu kirim, kita packingan banyak, transferan kita banyak. Ya itu luarnya, untuk dalamnya kita tidak tahu. Nah ini lanjut lagi, setelah tadi dari pertemanan sudah, kita posting sudah,
terus kita bikin video yang menarik sudah, terus respon cepat sudah. Nah, kita belajar bernegosiasi. Negosiasinya bagaimana? Contoh, kalau beli 1 pair, katakanlah ini contoh ya, 100.000. Gini mas, kalau ambil 5 pair saya beri ongkir, ataupun ambil 3 pair saya beri ongkir, gitu. Cuman biasanya saya kasih keuntungan balik. Keuntungan baliknya adalah kadang itu orang nggak percaya, mas nanti kalau mati gimana, ikan di dalam plastik beberapa hari apakah masih hidup. Nah itu saya garansi, biasanya seperti itu, garansi ikan selamat dan sehat sampai tujuan dengan bukti video saat buka packing. Itu biasanya saya garansi seperti itu, dan ikan sesuai video. Kalau tidak sesuai video, uang akan kembali. Itu. Tapi rata-rata alhamdulillah ya, selama ini baik-baik saja dan lancar-lancar saja. Bahkan mungkin untuk penjualannya di tempat saya lebih cepat daripada produksinya. Jadi ini masih banyak tank, berapa ini? Ada 13 tank kosong. Karena penjualannya lebih cepat daripada produksinya. Produksi indukan sekarang 25 ekor. Itu masih belum mencukupi untuk pemesanan. Itu ya, ini sekedar sharing aja. Dan setelah kita proses negosiasi, kita deal, kadang ada yang enggak. Tapi kebanyakan kalau kita videonya sudah bagus, ikan sesuai video, mungkin harga bisa kita bernegosiasi lah, ya, dimana menurut kita itu masih cocok, masih layak. Nah kita masuklah, kita tanya tentang alamat dan kita kirim. Om mau tanya ya, silakan mas, kalau mau tanya. Sebatas saya bisa akan saya jawab ya mas ya, karena juga saya masih belajar banyak ini. Nah sambil nunggu Mas AB Kecek bertanya, ini saya lanjut. Saya lanjut adalah setelah terjadi transaksi berarti dia kan menjadi pembeli. Om jual partaian enggak? Oh maaf, enggak ya mas. Enggak jual partaian sih mas. Biasanya saya paling open seller mas, biasanya gitu, pengambilan per 5, per 10. Kalau partaian enggak. Cuman itu pun kalau stok ada. Ini stoknya lagi enggak ada ya mas. Alhamdulillah penjualan lebih cepat daripada produksinya, karena tugas kita peternak kan menjaga kualitas. Bagaimanapun penjual atau seller, dia akan menginginkan ikan-ikan yang bagus dengan harga yang bersahabat. Itu kita tahu lah di situ. Tapi seberapa harga bersahabat, kalau kita nilai masih ada keuntungan ya kita jalan, itu aja. Usahakan, kuncinya kan kita mencari keuntungan. Nah, kita lanjut untuk masalah tadi sudah jadi pembeli. Nah, kita naikkan dia menjadi pelanggan. Nah, gitu. Jangan kita begitu transaksi dengan katakanlah si A, kita bertransaksi. Nah, transaksi selesai terus kita masa bodoh, kita nggak jalin komunikasi, kita abaikan, kita sibuk mencari pembeli yang ada di Facebook, kita posting, kita kan. Nah, tapi yang jadi pembeli ini nggak dinaikkan jadi pelanggan, itu bagi saya adalah kekeliruan yang sangat besar. Kita tetap jalin komunikasi, bagaimana caranya pembeli ini menjadi pelanggan. Nah, gitu. Katakanlah kalau kita punya pelanggan, semakin hari kita kan tetap posting dulu. Kita posting. Nah, ya seperti tadi rutenya.
Nah, semakin hari itu kan kita punya pelanggan-pelanggan banyak. Ada yang dia beli per 5 per untuk dijual lagi, ada yang beli 10 per untuk yang dijual lagi. Jadi itu membuka peluang kita gitu loh untuk masalah penjualan. Apapun kuncinya usaha adalah kita bisa berjualan. Kita bisa memproduksi tanpa bisa berjualan, percuma. Finish terakhir adalah penjualan gitu. Selamat malam Kang Adi. Salam satu hobi. Nah, untuk Kang Adi ini adalah pembuat akuarium dengan pengerjaan rapi khusus di Kota Kudus. Itu bisa dipanggil garapnya di rumah, bisa mengerjakannya di rumah si pembeli, juga reparasi juga bisa. Itu untuk Kang Adi. Untuk bab akuarium langsung ke spesialisnya Kang Adi. Akuariumku semua ini dari Kang Adi juga pemesanan saya. Ini bukan endorse, cuman untuk kualitas bisa dibuktikan sendiri. Ini untuk lanjut tadi ya. Setelah pembeli kita jadikan ke pelanggan. Kenapa? Dengan kita adanya pelanggan, itu berarti income kita itu pasti. Contoh ya, kita punya pelanggan satu, katakanlah dia beli di tempat kita mungkin harga 50.000 lah mungkin. Kalau kita punya pelanggan 100 dalam sebulan, itu kan paling enggak 20 pelanggan, 30 pelanggan itu pasti ke tempat kita. Yang jadi kendala adalah di mana kita banyak pelanggan, di situ kita stok kosong. Nah, itu jadi kendala. Dan itu pun kendala yang saya alami adalah stok kosong. Ini yang terjadi. Kalau peternak itu masih pusing dalam berjualan, berarti bisa dikatakan masih perlu banyak belajar. Karena apa? Stok banyak, ikan tidak keluar atau tidak terjual. Tapi kalau sudah menerapkan cara saya tadi, dari mulai pertemanan itu 5.000, kan maksimal 5.000, terusan bagaimana kita bisa menarik pembeli dari sisi video, terus kita respon cepat, proses negosiasi mudah, itu kedepannya adalah kalian akan pusing karena permintaan, bukan stok. Ini di tempatku ada akuarium kurang lebih ya hampir 90-an lah kurang lebih. Itu masih kekurangan stok. Cuman kan saya jaga kualitasnya di situ gitu. Om, pakan gupi yang bagus apa ya Om buat naikin warna. Nah, oke, setuju kalau untuk bikin warna menjadi lebih tegas, karena konsepnya pakan itu bukan merubah warna. Kalau memang merubah warna berarti yang putih bisa menjadi merah ataupun yang merah bisa menjadi biru. Itu kalau konteks merubah warna. Tapi kalau untuk menaikkan warna, untuk pakan ikan gupi yang bagus, itu saya saran untuk kelas pelet itu otohim. Untuk kelas pelet otohim itu paling bagus, walaupun harganya ya lumayan lah. Nah, itu untuk semua warna kalau untuk otohim. Kalau untuk NRD itu di bawah otohim itu menghindari warna putih dan biru. Itu untuk NRD. Untuk yang di gupi itu NRD ukuran 3/5. Nah, kalau untuk mem itu standar ya. Itu biasanya pada digunakan untuk indukan sih. Untuk indukan. Kalau untuk mem. Untuk ke warna di tempatku kok kurang untuk mem. Kalau warna biasanya saya pakai otohim. Kalau untuk warna merah itu saya pakai NRD.
kayak albino koi. Itu saya pakai NRD albino koi, AFR, pokoknya yang warna-warna merah itu pakai NRD. Kalau saya untuk biru dan putih mungkin kan bisa HB pastel, mungkin HB blue, sky blue, AFP. Nah itu kalau saya saran sih Autohim, itu bagus untuk menaikkan warna. Kalau untuk kelas pakan hidup itu Artemia. Itu kalau untuk kelas pakan hidup. Kalau untuk postur tubuh biar cepat besar, itu kalau untuk pakan hidup pakai casut, cuman resikonya tinggi. Nah, pengganti casut karena resiko tinggi saya pakai cacing grindal board. Itu sama seperti casut untuk masalah size atau pertumbuhan sama, dan apalagi juga bisa dibudidayakan sendiri kan, hanya di cup. Itu saya dari satu wadah sekarang hampir 80-an lah paling. Untuk Kang Adi terima kasih, sama-sama Kang Adi, terima kasih. Monggo yang mau bertanya tentang seputar penjualan untuk ikan gupi yang masih merasa sulit untuk berjualan, kita bedah di sini sama-sama. Kendalanya apa? Gitu. Selamat malam dan syukur. Karena gini, ini kita bedah di Facebook dulu ya. Nah, saya pakai casut Om, bener yang Om bilang resiko berbahaya, satu lubuan mati semua Om. Gini Mas, ya memang casut itu bagus untuk pembesaran, itu cepet kan. Nah, cuman resikonya memang besar. Kalau saya saran ya, itu Masnya ke temen ikan gupi lah yang pakai casut, terus bagaimana cara dia mengolah. Nah, setahu saya yang dulu saya pakai casut itu, kalau saya belinya pagi saya kasihkan makan sore. Itu kalau saya belinya sore saya kasih makannya pagi. Dan itu masih saya kocor sampai 3-4 kali. Itu Mas. Cuman coba tanyakan di peternak-peternak di sekitar daerah Mas yang pakai casut. Karena teman-teman saya yang pakai casut yang baik-baik saja juga banyak. Terus yang terkendala juga banyak. Saya kurang tahu menahu, cuman saya pernah membuktikan pakai casut itu besar-besar. Tidak ada yang bisa mengalahkan percepatan pertumbuhan selain pakai pakan casut. Itu setahu saya. Tapi kalau untuk warna itu saya cenderung ke, kalau untuk pakan hidup itu Artemia, kalau pelet itu Autohim. Itu Mas. Mungkin ada yang ditanyakan, monggo kita sharing-sharing aja santai. Nah, untuk masalah pertemanan itu kenapa kok saya anjurkan tadi pertemanan 5.000? Karena kita ambil rata-rata 5-10% saja. Itu kalau dari 5.000, 10%-nya kan 500. 500 orang melihat, paling enggak 200 orang itu tertarik. Nah, 200 orang tertarik, paling enggak 50 orang bertanya ataupun 10 orang bertanya. Dari 10 orang bertanya, masa enggak ada satupun yang beli? Itu secara hukum matematika atau sisi pandang seperti itu. Tapi andai kata kok pertemananmu 5.000, posting tiap hari, tapi yang diposting adalah ekornya ikan itu sobek, ataupun ikannya kuncup, ataupun intinya kualitas ikan tidak bagus, ya percuma, sama saja kan gitu. Kutir apakah bagus juga Om? Kutir itu sama sih Mas, saya pernah ternak kutir juga.
Dulu pernah, cuman karena tenaga sama tempat yang tidak mampu ya mas. Kutir itu, jenengan ternak kutir itu pasti akan ada jentik nyamuknya. Dan kutir pun sama casut. Itu sama, cuman lebih bahaya casut. Kalau kutir bagus asal ya itu bisa menyaringnya. Biasanya kalau untuk memisah kutir dengan jentik nyamuk itu pakai saringan yang beli di toko ikan hias itu 8.000 atau 7.000 itu untuk menyaring pemisah antara nyamuk dengan kutirnya. Cuman kalau beli itu sudah higienis sih itu. Untuk Mas Gorilas ajari Om. Wah, saya juga masih belajar mas. Masih belajar banyak, ini sharing-sharing saja. Nah, mungkin siapa tahu ada manfaat dalam live ini mas. Malah aku harusnya yang ngajar sama jenengan sudah master suhu. Wah, suhu segala suhu, tukang tebas ikan itu. Untuk ikan yang punya banyak tapi susah jual, hubungi Mas Gorilas ya, dia itu tukang tebas ikan, mainnya kolaman itu. Mas Gorilas bisa jenengan add ataupun jenengan inbox saja. Gitu untuk Mas Gorilas. Selamat malam, maaf belum bisa mampir ke sana. Mungkin kapan-kapan tak mampir mas, tak luangkan waktu bener-bener untuk mampir. Untuk Lumirat Gupi akuariumnya ukuran berapa Pak D sama raknya? Untuk akuarium ukuran lebar 30 cm, tinggi 30 cm, panjangnya 50 cm. Kaca bawah hitam, kaca belakang ada yang hitam, ada yang putih. Kalau saya kuncinya kaca bagian dasar akuarium itu hitam. Karena kalau putih ikan kurang nyaman. Karena apa? Ada pantulan sinar lampu. Kalau hitam dia cenderung lebih nyaman, itu yang saya lihat karena dua-duanya saya punya. Itu kalau untuk ukuran rak di tempat saya ini yang belakang ini 4,20 meter itu bisa isi 39 akuarium. Nah, yang di sini ini styrofoam ini 30. Nah, untuk yang di akuarium itu 4,20 meter itu bisa 39 akuarium. Saya baru kali ini lihat-lihat, betah lihatnya dan mau berbagi. Iya mas, sama-sama. Sebenarnya live saya pengen mas, cuman tiap hari orang itu kesini mas. Jadi mau nge-live ada orang kesini. Jadi di sini biasanya tempat ngumpul, kita sharing-sharing, di mana kita sama-sama saling belajar. Tidak ada yang ditutupin. Kalau saya, kalau mau tanya silakan seputar penjualan, seputar perawatan ikan gupi, terus populasinya, cara menjaga air, monggo. Cuman ini tadi konteksnya kan kita berjualan gitu. Jadi saya sudah jelaskan untuk penjualannya seperti itu tadi. Mungkin kalau masih belum, kok aku masih kurang paham, bisa nanti ditonton ulang di beranda. Biasanya kan langsung masuk ke beranda. Untuk Lumirat Gupi, terima kasih Pak D. Sama-sama mas. Sukses buat jenengan. Kalau untuk peternak ikan gupi, kok ada yang orang bilang bahwa ikan gupi itu tidak menghasilkan, ikan gupi tidak bisa dibuat usaha. Itu yang salah orangnya. Kenapa? Saya 3 tahun tidak kerja, saya merawat ikan gupi, sudah berkeluarga, anak 2, yang 1 SMA, yang 1 SD mau ke SMP. Itu saya mengandalkan ikan gupi, penjualan ikan gupi. Kalau ada pakan, ada lain-lainnya itu hanya penunjang.
Selama 3 tahun hasil yang saya dapat adalah sepeda motor Beat lunas, handphone bisa ganti, bisa bahagiain keluarga, bisa bayar sekolah anak, yang tidak lupa bisa ngerokok tiap hari. Itu kalau masih ada yang bilang bahwa ikan gupi tidak menghasilkan, mungkin ada yang kurang dari dirinya dan harus perlu digali. Walaupun saya seperti ini pun masih belajar. Andai kata ada sharing-sharing dengan kawan-kawan, saya akan tetap mendengarkan gitu. Om, obat yang paling ampuh buat gupi om apa ya? Gini mas, untuk ikan sakit ya, untuk ikan sakit itu kan ada yang kuncup, ada juga yang kena sisik nanas, ada juga yang kena finrod kan gitu. Penyebab ikan kuncup itu satu, gagal adaptasi. Kedua, dia airnya terlalu dingin. Dan di saat itu juga pakannya over. Itu kuncup rata-rata seperti itu. Kebanyakan gagal adaptasi. Jadi cara memindah ikan itu langsung dipindah ke akuarium yang lain. Kalau saya ambil ikannya, kita aklimasi seperti ikan datang, baru kita pindah. Itu untuk mengatasinya. Kalau untuk kena finrod, itu biasanya terjadi karena media kotor, jadi tidak dibersihkan. Itu kebanyakan ekor yang bagian bawah kena finrod. Itu terus jamur pun itu efek dari kelebihan pakan. Itu pakan yang berlebih bisa menyebabkan jamur atau rusaknya air. Itu mas. Nah, kalau untuk masalah obatnya, saya itu selalu pakai Lukastop mas. Nah, mana ya, enggak tak siapin. Enggak tak siapin mas. Lukastop mas. Cuman saya saran cari yang original ya. Mungkin harganya agak mahal dikit tapi original. Katakanlah paling kalau saya biasanya kalau teman-teman pada beli itu, kalau di tempat saya 15.000. Itu saya pakai Lukastop. Penyakit yang sulit disembuhkan adalah sisik nanas. Itu penyebab karena rusaknya pencernaan. Itu biasanya mas. Ini untuk Lumir Rezeki sudah ada yang ngatur ya Pak D. Sukses selalu Pak D. Mudah-mudahan tambah maju dan berkembang lagi, lalu diberikan kesehatan juga kelancaran. Amin. Amin. Makasih atas doanya ya mas ya. Sebaliknya untuk Mas Lumirat Gupi, semoga selalu diberikan kesehatan serta kelancaran rezeki. Sama-sama berdoa ya mas ya. Dan juga untuk semua yang nonton live streaming, juga saya doakan sukses buat jenengan semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu untuk masalah obatnya saya hanya pakai Lukastop mas. Kalau memang ada garam ikan, enggak apa-apa dikasih garam ikan. Cuman kalau itu sakitnya yang tidak butuh garam ikan, itu kayak katakanlah kayak gedek atau nguncup, kasih garam ikan bagus. Cuman sebagian ada yang mempercepat ikan itu meninggal. Itu biasanya. Cuman kalau saya pakai Lukastop itu aja mas. Saya karena tidak repot-repot. Mikir saya gini lah, lebih baik saya mencegah daripada mengobati. Lebih baik saya itu sudah saya niati usaha, saya rawat sebaik mungkin, saya tekuni, saya konsisten, itu pasti akan menghasilkan. Jadi sejak dulu lebih baik saya mencegah daripada mengobati. Cuman saya harus tahu penyebab sakit ini apa, kendalanya di mana, apa yang saya lakukan. Itu
Untuk Mas Ega Amel live TikTok Om auto rame. Ah, ini baru live ini Mas, udah lama Mas, sudah hampir berapa ya, 3 bulan ada. Ini baru nge-live. Nggak tahu kalau untuk di TikTok karena nggak pernah nyoba. Kalau akun TikTok ada, cuman belum pernah nyoba ya. Ya ini kan, nah, mumpung pas tidak ada tamu Mas, biasanya tamu banyak. Nah ini buat sharing-sharing saja. Untuk masalah penjualan, mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo silahkan kalau mau ditanyakan. Yang jelas di sini saya mau berbagi, tidak berniat untuk menggurui karena saya juga masih banyak belajar. Terus juga kalau untuk pembersihan dan pemeliharaan tanknya bagaimana Pak D kalau udah kotor? Airnya dikuras full atau lalu diganti, atau cuma ditambahin air kalau berkurang volumenya? Oh, gini Mas, untuk saya nguras total ya, itu 2 bulan sekali. Untuk sipon itu sipon itu adalah apa ya, mengambil kotoran, itu paling lambat seminggu sekali gitu. Mungkin pernah saya share video di reel dulu. Kalau populasi padat itu di atas 10 ekor dalam media ukuran 30 50. Kalau jenengan kasih 10 ekor itu seminggu sekali kita sipon aman. Tapi kalau lebih dari 10 ekor itu seminggu 2 kali untuk sipon. Nah, untuk pergantian air 2 bulan sekali, itu paling lambat, paling bagus 1,5 bulan atau 1 bulan sekali. Itu pergantian air. Itu saya cuci total. Itu Mas. Jadi Om, jenis apa ya yang ada di farm Om? Mana tahu ada yang suka. Oh. Kalau untuk sekarang jenis yang ready itu albino medusa, full black, AFR. Mungkin Masnya bisa cek di beranda. Di beranda saya ada. Karena saya tidak bermain jenis banyak sih ya. Gini ya, kalau bermain di jenis banyak itu kelebihannya adalah kita tidak menolak pembeli, karena setiap pembeli tanya kita punya jenis. Kelemahannya adalah kita harus punya media yang banyak, sedangkan di tempat saya terbatas untuk medianya. Jadi saya mengambil opsi paling sekitar 3-4 jenis, tapi maksimal. Nah mungkin kalau ada pembeli tanya, Mas punya jenis ini, itu biasanya saya punya kawan-kawan yang saya rekomendasikan. Katakanlah jenis A, oh kawan saya ini ada Mas, ini nomor WA-nya, hubungi saja sendiri. Yang jelas kualitasnya tetap terjamin dan rekomendasi tidak kecewa lah, intinya gitu. Jadi saya hanya merawat 3-4 jenis saja. Lainnya itu jika ada yang tanya, saya lempar ke teman-teman yang sudah saya rekomendasi. Dalam arti tidak asal saya lempar ke orang, enggak. Saya harus tahu historinya, atau saya wajib tak pernah ke rumahnya lihat langsung. Itu baru saya rekomendasikan. Kalau hanya via WA, via Facebook ataupun via online, jarang saya rekomendasikan. Kecuali saya pernah ke tempatnya dia, saya lihat jenisnya gitu. Nah, dalam sisi penjualan itu ya kita bertindak sebagai peternak. Itu kan di Gupi itu kan dibagi 2 kategori. Yang pertama itu ikan gupi jenis corak.
Yang kedua, jenis solid. Itu untuk jenis ikannya ya. Terus untuk mata albino sama mata hitam. Kalau bentuk ekor relatif kelasnya banyak. Kelebihannya di solid adalah rejekannya sedikit. Cuman harganya mungkin relatif tidak terlalu tinggi. Cuman kalau corak itu memang harganya oke lah, tapi rejekannya banyak. Tinggal kita pilih kita bermain di mana gitu loh. Apakah kita mau bermain di corak ataupun kita bermain di solid. Nah itu kita tentukan sendiri. Cuman kelebihan dan kekurangannya seperti itu. Untuk corak itu banyak reject, cuman harganya lumayan. Kalau solid minim reject, harganya cenderung tidak begitu tinggi. Tapi dihitung sebagai peternak itu masih cocok, masih ada masuk lah di situ. Gitu. Karena kembali lagi ke konteks awal, tujuan kita usaha adalah mencari keuntungan. Keuntungan kita dapat dari penjualan. Penjualan yang bagaimana sudah saya jelaskan dari awal sampai pertengahan. Ya, selama live ini mungkin bisa diulang lagi lah untuk masalah penjualan. Itu mungkin sekian dulu. Terima kasih banyak yang sudah bergabung. Semoga yang nonton live streaming, yang komen, dan yang sudah bergabung, semoga selalu diberikan kesehatan serta kelancaran rezeki dan dikabulkan semua hajat-hajatnya. Begitu saja, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, semangat tanpa sambat.